Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan tutorial kisi-kisi tentang penyelesaian UKK TKJ tahun 2023, yaitu setting routing. Alat yang digunakan di sini saya menggunakan yang pertama ada Mikrotik RB951, terus ada router F3, saya menggunakan router F3 untuk sebagai access point-nya, dan satu switch hub 5 port digunakan untuk menyambung ke PC. Untuk topologinya seperti ini. Nah, saya gambarkan seperti ini untuk topologinya dari mulai ISP di sini karena ISP-nya digunakan IP 192.168.100.1. Nah, di bagian kiri di sini menggunakan cabling masuk ke dari router, masuk ke switch hub, lalu masuk ke PC client pada port 2. Ether satunya itu yang terhubung ke jaringan publik atau jaringan ISP-nya. Port 2-nya yang terhubung ke jaringan PC-nya atau switch hub-nya di sini. Sedangkan untuk Ether 3-nya atau port 3-nya nanti yang saya hubungkan kepada jaringan akses point-nya untuk jaringan hotspot-nya. Di sini untuk IP lokalnya saya gunakan 192.168.200.1 atau networknya menggunakan 200.0/24. Sedangkan untuk jaringan hotspotnya saya gunakan 170.101.16 kelas B. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Yang pertama silahkan buka aplikasi Winbox-nya. Oke, di sini sudah terdeteksi Winbox-nya. Sebelum mengkonfigurasi, pastikan router board kalian sudah dalam kondisi di reset atau terreset, jadi tanpa konfigurasi apapun. Oke, silahkan langsung connect saja. Langsung kita yang pertama, kita menambahkan IP address untuk interface publiknya. Oke, masuk IP DHCP client. Oke, kita add. Nah, pastikan juga di sini kabel yang terhubung ke jaringan publiknya itu disambungkan dulu ke ether satunya. Nah, saya pasang. Nah, untuk interface-nya yaitu interface ether 1. Oke, nah ini lagi searching. Nah, sampai keterangannya sudah bound atau sudah menemukan, di sini IP address-nya juga sudah diberikan. Nah, kelebihan menggunakan DHCP client yaitu IP address secara otomatis sudah diberikan oleh ISP-nya. Lalu DNS-nya juga sudah diberikan. Oke, silakan tinggal tambahkan lagi DNS-nya pakai 8.8.4.4. Lalu allow remote-nya kita aktifkan. Lalu oke. Lalu untuk IP root-nya juga sudah diberikan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menambahkan IP root. Nah, di sini sudah masuk IP root-nya. Oke, lanjut. Untuk tahap selanjutnya yaitu menambahkan IP address sini. Nah, ini IP address untuk Ether 2-nya yang ke PC dan kita tambahkan IP address untuk Ether 3 yang ke jaringan hotspotnya. Untuk yang Ether 2-nya menggunakan IP 192.168.200.1. Ini networknya. Tambahkan 192.168.200.1/24. Jangan lupa slash-nya dimasukkan, interface-nya Ether 2. Oke. Tambah lagi untuk Ether 3-nya yaitu 170.100.1/16 karena kelas B ini. Interface-nya Ether 3, jangan sampai salah memasukkan interface-nya. Play. Oke. Mohon maaf ini sedang hujan jadi agak berisik. Selanjutnya yaitu menambahkan firewall. Kita masukkan IP firewall NAT add general, ini chain-nya pakai SRC NAT. Out interface-nya itu pakai Ether 1. Action-nya pilih masquerade. Oke. Nah, sampai sini seharusnya Mikrotik itu sudah terhubung ke jaringan internet. Kita coba dari Mikrotiknya pakai new terminal, kita ping masuk ke
google.com. Google.com. Nah, di sini sudah terhubung ya. Nah, pastikan router kalian sudah terhubung ke jaringan internet dulu. Sudah terhubung. Lanjut. Nah, kita akan mencoba PC ini, ya. PC ini itu terhubung ke mikrotik dan ke internet atau belum? Karena di sini diminta dari soalnya yaitu statik. Kita masukkan IP address-nya. Nah, untuk IP address-nya itu wajib satu net ID dengan jaringan lokal yang ether 2-nya. Kita masukkan. Properties. Pilih TCP versi 4. Nah, kita masukkan. Perhatikan di sini. Untuk ether 2-nya, tadi kan IP-nya 192.168.200.1. Ini IP address. Nih, untuk ether 2-nya itu menggunakan IP 192.168.200.1. Kita masukkan untuk IP address lokalnya 192.168.200.2 atau berapapun boleh. Yang penting IP itu belum dipakai untuk hostnya. Sedangkan net ID-nya yang ini wajib sama karena ini kelas C. Gateway-nya 192.168.200.1, lalu DNS-nya diisi 8.8.8.8 dan alternatifnya 8.8.4.4. Oke? Oke lagi. Nah, kita cek apakah komputer klien ini sudah terhubung ke mikrotik dan jaringan internet. Kita coba pakai command prompt. Nah, kita ping, mulai interface-nya 192.168.200.1, interface ether 2-nya diping dulu. Oke, sudah terhubung. Pastikan sudah terhubung. Lalu kita ngeping untuk ISP-nya. ISP-nya berapa? 100.1 diping. Kita coba ping 192.168.100.1. Oke, modem atau ISP juga sudah terhubung. Kita tes ping Google. Oke. Nah, kalau tidak, kita coba. Ulang. Ping google.com. Nah, oke. Google pun sudah terkoneksi. Jadi, klien ini sudah berhasil mengakses internet melalui router. Untuk selanjutnya, di sini diminta klien ini diberikan hak akses sebesar 2 Mbps. Nah, kita coba dulu. Berapa bandwidth yang didapat? Kita pakai speed test sebelum di manajemen bandwidth-nya. Nanti kita perbedakan antara sebelum di manajemen bandwidth dan sesudah di manajemen bandwidth. Karena di soalnya di sini untuk jaringan LAN-nya itu diatur sebesar 2 Mbps untuk tiap PC-nya. Oke, kita tes sebelum dimasukkan manajemen bandwidth-nya. Oke, kita dapat 30 Mbps. Untuk download-nya, kita tunggu sampai selesai. Begitu juga, coba kita cek upload-nya berapa, dapat berapa. Oke, untuk upload-nya dapat 2. Oke. Nah, sekarang kita manajemen bandwidth biar klien ini mendapat hanya maksimal 2 Mbps download dan upload-nya. Oke, kita masuk ke mikrotik, lagi ke winbox-nya, masuk ke menu queues, masuk ke simple queue, kita tambahkan untuk namanya bebas, sebagai contoh PC 1. Nah, targetnya itu alamat IP klien 192.168.200.2 tadi karena IP kliennya menggunakan IP ini.
tanpa slash ya. Untuk max limitnya diminta uploadnya 2 MB dan downloadnya juga 2 MB. Oke, masuk, selesai, kita tes lagi. Apakah sudah berhasil untuk tes speednya? Oke, nah berhasil kan? Di sini tidak melebihi 2 Mbps karena yang diminta adalah maksimal 2 Mbps. Nah, jadi di sini sudah berhasil downloadnya. Kita cek juga, lihat untuk uploadnya apakah berhasil. Oke, ini sudah berhasil karena download dan uploadnya hanya maksimal sebesar 2 Mbps. Selanjutnya, yuk kita lanjut lagi untuk mengkonfigurasi jaringan wirelessnya. Berarti yang sebelah kiri ini konfigurasinya sudah selesai. Kita geser yang kanan. Yang kanan ini untuk hotspotnya, ada ketentuannya. Untuk hotspotnya itu membuat 10 akun. Terus kecepatan per akun masing-masing 512 kbps. Perangkat yang terhubung itu 10 perangkat. Oke, terus untuk jaringan nanti otomatis non-aktif atau tidak aktif itu di jam 12 sampai jam 7 pagi. Oke, masuk ke Winbox. Kita masuk ke IP, hotspot, server, hotspot setup. Nah, di sini sesuaikan untuk interface-nya, ini kan Ether 3. Nah, pastikan di Ether 3 yang dikonfigurasi. Ether 3. Kita pilih, next. Lokal address-nya biarkan saja. Oke, lanjut. Address pool-nya kita rubah, karena yang diminta adalah 1 sampai 10 akun. Berarti 1, 2 sampai 100. Nah, 1.11. Oke, karena 10. Dari 2 sampai 11, berarti hanya 10 perangkat yang terhubung secara bersamaan. Dan next, sertifikatnya pilih non saja. SMTP servernya biarkan saja. DNS servernya kita bisa tambahkan yang satunya berarti 8.8.8.8. Next, DNS name-nya kita pakai website kita yaitu smk berunajah.bmg.sch.id. Next, untuk adminnya silahkan dibikin password. Sebagai contoh 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk adminnya. Oke, sukses. Ini merah karena belum tersambung kepada kabelnya. Oke, berhasil ya. Lanjut, kita membuat yaitu user profile-nya karena disuruh membuat 10 akun dengan kecepatan 512 kbps. Kita tambah namanya sebagai contoh akun 512K. Seri usernya 1. Nah, di sini yang poin pentingnya, rate limitnya berarti 512K slash 512K. Lalu pilih oke. Sudah. Masuk menu user, kita tambahkan user 1 sebagai contoh maksudnya 1, 2, 3. Profilnya dimasukkan ke akun yang tadi dibuat. Oke, tambah lagi user 3, masukkan. Oke, profilnya juga sama. Silahkan dibuat sampai 10. Di sini saya contohkan 2 dulu untuk akun hotspotnya. Nah, berarti konfigurasinya sudah selesai sampai hotspot. Lalu kita coba untuk mengkonfigurasi router ini sebagai akses poinnya. Oke, yang pertama, silahkan pasang powernya. Jangan lupa juga untuk tendanya, silahkan untuk di reset. Oke. Belum. Kita reset dulu. Nah, tombol belakang yang untuk reset tinggal tekan saja sampai lampu indikator yang ada di depan menyala semua.
Oke, sudah berhasil, sudah nyala semua, lalu mati, tapi posisi sudah preset. Ya, kita cek lagi sampai keluar wirelessnya. Keluar. Nah, ini sudah keluar ya, sudah ada sinyalnya. Oke, kita masuk. Silahkan dikonekkan saja. Nah, nanti akan otomatis keluar tampilan konfigurasi dari tendanya. Nah, di sini sudah keluar. Kita tunggu sampai keluar tampilan. Ya, karena ini versi tendanya belum support HP mode, maka kita nanti akali pakai untuk jaringan WAN-nya kita pasang di Ethernet LAN-nya ya. Lupa untuk nanti yang terhubung disambung ke Ethernet LAN ini yang dari Mikrotik, nanti disambung ke akses point router tendanya, nanti dicolokin ke Ethernet yang LAN. Oke, berarti yang ini nanti yang LAN. Nah ini yang 1, 2, 3, jangan yang WAN ya, karena ini belum support menjadi akses point. Ataupun ketika punya antena yang lain yang sudah support access point, itu boleh menggunakan metodenya menjadi akses point. Benar? Belum mau masuk. Coba saja pakai IP juga nggak masalah. Coba kita masukin 192. Nah, IP defaultnya yaitu, oh ini udah masuk. Oke, ini tampilan utama menyeting tenda router. Oke, kita pakai dynamic IP, namanya kita rubah sebagai contoh UKK underscore nama kalian. Nama. Passwordnya sebagai contoh 123456778. Gitu. Namamu. Nah, oke, passwordnya 198. Kita pilih OK. Kita tes lagi. Kita sambungkan. Oke, berarti sudah berubah menjadi seharusnya UKK namamu. Nah, ini sudah terdeteksi untuk wirelessnya. Kita konekkan. Passwordnya tadi dimasukkan 123456778. Oke, untuk selanjutnya kita harus disable atau menonaktifkan DHCP server dari si tenda ini. Oke, masih menunggu. Nah, masuk. Nah, masuk ke menu Advanced, administrator. Nah, di sini untuk DHCP servernya kita buang checklistnya. Sudah, time-nya, waktunya pakai yang Bangkok Honai Jakarta plus 7 yang ini. Lalu pilih OK. Nah, otomatis akan tersimpan. Mari kita coba apakah berhasil untuk routernya ya. Kabel dimasukkan, jangan lupa di Ethernet router yang lokal, bebas 1, 2, 3 boleh. Kita masukkan kabelannya. Lalu untuk di mikrotiknya kita masukkan di yang Ether 3-nya. Oke, kita coba lagi. Kita disconnect dulu. Kita konekkan ulang. Ya, apapun di sini boleh menggunakan gambarnya, sebagai gambar itu bisa menggunakan smartphone atau menggunakan laptop. Oke, kita coba juga pakai smartphone, kita sambungkan ke jaringan wirelessnya. Oke, sambungkan ke UKK mana? Ke UKK yang tadi kalian buat. Ini saya UKK namamu. Sambungkan. Nantinya kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita sambungkan. Oke, kita tunggu sampai halaman login page-nya itu
keluar. Oh, mohon maaf, bentar ini belum on. Maaf, ternyata kabelnya bermasalah. Kita ganti dulu kabelnya. Karena ini buat praktik kemarin. Oke, harusnya sudah keluar. Kita ulang lagi. Ini kabelnya bermasalah, tidak mau connect. Oh, benar, juga belum bisa. Kita ulang lagi. Nah, di sini secara otomatis akan keluar tampilan login page. Atau coba kita di laptop, kita connect dulu, lalu kita konekkan ulang. Nah, sini tampil halaman login page. Ya, pastikan sudah keluar. Silakan kalian masukkan. Nah, sini juga sudah lihat jelas. Oh. Oke, kita tunggu sampai keluar tampilan login page-nya seperti ini. Nah, sudah keluar di hotspot. Kita masukkan tadi user 1, passwordnya juga masukkan yang kalian buat. Oke, berhasil untuk loginnya. Oke, kita cek kecepatannya pakai speed test. Nah, kita coba untuk speed testnya. Sini karena diminta untuk sebesar 512K, berarti setengah MB nanti keluarnya. Maksimal hanya sekitar setengah Mbps. Oke, 2. Oke, ini berjalan di bawah 500 kbps. Ini mungkin internetnya lagi down, jadi seperti ini. Yang penting tidak melebihi dari setengah MB. Nah, ini 4. Oke, nah 0,5. Nanti uploadnya, tinggal downloadnya akan lagi down internetnya. Oke, itu. Untuk selanjutnya, yaitu mengkonfigurasi routing dan manajemen waktunya untuk hotspotnya. Oke, kita tes. Sambung lagi kabelnya ke PC untuk laptop. Masuk inbox lagi. Nah, oke. Terus selanjutnya yaitu disuruh untuk dari jaringan wireless dapat mengakses PC ini. Ini kan berbeda segmen jaringan. Nah, nanti harus kalian hubungan dari smartphone jaringan yang segmen kelas B ini bisa terhubung kepada segmen jaringan yang kelas C ini. Oke, nanti gimana? Kita masuk ke IP firewall. Kita bikin dulu NAT-nya. Nah, kita bikin NAT lagi. Kita tambahkan NAT-nya. Yang pertama, general. Kita pilih CSRC NAT, out interface. Itu mulai dari ether 2-nya. Action-nya juga dipilih menjadi masquerade. Oke, kita tambahkan lagi. General, sosnat, out interface-nya, yang ether 3, action-nya juga dibuat menjadi masquerade. Oke, lalu masuk ke
address list. Kita tambahkan. Nah, address list ini yang dimasukkan adalah networknya. Nanti ini IP dari 192.168.200.0 sama 170.100.1.1. Oke, kita masukkan, kita tambah, namanya lokal. Lokal, addressnya dimasukkan 192.168.200.0/24. Kita apply, oke, kita tambah lagi untuk yang satunya, garing kelas B, 170.100.0.0/16. Namanya balik nih, apa? Ini addressnya yang dimasukkan. Nah, ini namanya lokal juga. Apply, oke. Nah, lanjut. Setelah itu kita bikin mangle-nya. Ya, yang pertama kita buat mangle. Yang pertama chain-nya pakai pre-routing, advance, share address-nya pakai lokal, DST-nya juga lokal, action-nya dipilih sebagai accept. Oke. Tambah lagi. Nah, tadi kan pre-routing, sekarang pilih yang forward. Nah, forward, kita masuk advance, share address-nya dipilih lokal, DST address-nya pilih lokal, action-nya juga dirubah menjadi accept. Oke, nah sampai sini berarti sudah selesai untuk konfigurasi dari jaringan wireless dapat terhubung ke jaringan yang sini. Yang terakhir, ini untuk settingan waktunya, untuk hotspotnya. Kita masuk ke sistem, kita pilih scheduler. Nah, schedule. Kita tambahkan namanya sebagai contoh hotspot on. Hotspot on. Nah, untuk hotspot on-nya itu on jam 7 pagi. Berarti kita start time-nya dari sini. Start time-nya berarti kita rubah menjadi 07.0. Nah, 00 ya. Jam 7.00 kita on. Oke. Terus intervalnya kita rubah sebagai contoh 6 day. Ya, 1 minggu, 6 day. Oke, sudah. Lalu kita masukkan skripnya. Skripnya apa? Kita masukkan interface enable, karena aktif berarti enable meter berapa hotspotnya, yaitu nah ini interface-nya. Nah, meter 3 yang terhubung ke jaringan hotspot. Berarti interface enable meter 3. Apply. Oke, kita bisa copy saja. Kita copy. Nah, nanti di sini ganti menjadi yang kopiannya ganti menjadi disable. Disable. Berarti ini namanya berubah menjadi hotspot off. Nah, jam berapa off-nya? Tadi jam 12 malam. Nanti dimasukkan saja 23 59. Oke, berarti ini hotspot off jam 12 malam dan akan on di jam 7 pagi. Seperti itu, silahkan dipelajari. Jika ada pertanyaan, nanti bisa langsung saja pertanyaan lewat komen ataupun langsung bertemu saya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.